Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Visip Career Talk 2022. Nah, udah lama banget nih semenjak terakhir kemarin Visip Career Talk 2021 diluncurkan. Akhirnya kita bisa kembali lagi di Visip Career Talk 2022. Nah, buat teman-teman dan juga maba yang belum tahu nih, sebenarnya Visip Career Talk itu apa sih? Mungkin aku bisa jelasin secara singkat dulu kali ya. Visip Career Talk merupakan obrolan seputar informasi karir yang ditujukan untuk memberikan kalian bantuan nih untuk persiapan karir ke depannya. Nah, sebelum lanjut nih ngobrol-ngobrol lebih dalam, nah mungkin kita bisa kenalan dulu kali ya biar lebih afdol. Sebelumnya kenalin aku Salsa yang bakal ngebantu obrolan di FCT episode perdana kali ini. Nah, and for your information nih, tahun ini Visip Career Talk itu ngebawain tagline loh. Apa sih tagline-nya? Jadi tagline-nya itu adalah narsis. Apa tuh narsis? Nah, jadi narsis itu singkatan dari ngobrol asik bareng narasumber eksis. Keren banget dong pastinya ya tagline kali ini. Dan sesuai sama tagline-nya nih, di episode perdana ini kita bakal ngebawain narasumber yang eksis banget, berpengalaman dan juga pastinya ditunggu-tunggu sih sama mahasiswa Visip dan juga sobat narsis semua. Nah, di episode perdana kali ini kita pengen ngobrolin seputar HR nih atau Human Resource bareng narasumber kita yang udah aku bilang tadi nih. Dan narasumber ini pastinya sesuai sama tagline-nya ya, keren banget. Dan udah ada di samping aku nih sebenarnya. Bisa kita sambut aja kali ya. Siapa lagi kalau bukan Kak Ariel Aska. Halo, selamat datang Kak. Ya, terima kasih Salsa. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Kak Ariel? Weekendnya seru? Seru, alhamdulillah seru. Alhamdulillah, aku juga kabar cukup baik. Alhamdulillah, semua jalan lancar. Oke, gimana nih Kak perjalanan ke Visip setelah udah berapa tahun gitu ya Kak nggak ke Visip nih? Aduh, udah 2,5 tahun kali ya, 2 tahun lebih lah gitu. Nggak ke Visip, lumayan lama. Iya, mungkin ada perubahan nggak sih Kak yang signifikan nih dari Visip gitu? Banyak ya, itu apa sih yang selasar Kopma ya, kalau dulu kita bilangnya itu depan Kopma, itu udah jadi warna-warni banget tuh sekarang tuh. Lebih colorful ya sekarang. Tapi toko es krimnya hilang. Iya, betul. Terus cobain itu ya, sekarang pintu gesernya udah bagus juga tuh di musola. Tempat wudhunya juga udah oke banget. Terus apa lagi ya? Kayaknya itu sih paling kelihatan. Banyak improve. Seneng deh liatnya. Oke, nah mungkin aku pengen kenalin lagi nih Kak Ariel kepada sobat narsis semua. Dan sekalian aku bacain background dari Kak Ariel ya. Nah, jadi Kak Ariel ini memulai pendidikannya sebagai mahasiswa ilmu kesejahteraan sosial Universitas Indonesia angkatan 2015. Dan Kak Ariel ini melangkahkan jejak karirnya di dunia HR setelah menyelesaikan gelar sarjananya di tahun 2020. Dan gak hanya itu aja nih Sobat Narsis, Kak Ariel ini juga menjadi bagian dari Human Resources Assistant di SCI E-Commerce selama kurang lebih 2 tahun. Dan lagi-lagi Kak Ariel itu juga menjadi Recruitment Coordinator APAC di Transperfect sampai sekarang. Wow, keren banget sih Kak. Nah, mungkin bisa diceritain secara singkat nih Kak, awal mula perjalanan Kak Ariel sampai bisa menapaki dunia karir di bidang HR. Emang kalau untuk HR sendiri ya, jadi kan aku kan mahasiswa kesos. HR itu sebenarnya salah satu dari banyaknya spektrum di dunia kesos itu. Kalau kita belajar di S1 kesos, itu senior dulu udah jelasin ilmu kesos itu luas banget gitu, tapi kita nggak akan dalemin semuanya satu-satu karena kalau kayak gitu nggak lulus lah pastinya ya, kelamaan gitu studinya. Betul. Nah, dan salah satunya itu HR gitu kan. Sebenarnya pada saat kuliah aku belum terlalu tertarik ke dunia HR dan nggak ngambil matkul HR sama sekali, padahal ada gitu. Waktu itu sebenarnya bukan karena nggak mau, tapi karena ada bentrok dengan mata kuliah lain, atau kalau nggak salah karena itu ya, jadi nggak ngambil gitu. Makanya sekarang aku ketika ada lowongan sebagai recruitment coordinator di Transperfect, aku ambil kayak gitu. Dan alhamdulillahnya keterima gitu. Oke, berarti emang Kak Ariel tuh dari dulu emang udah pengen jadi HR gitu nggak sih Kak sebenarnya? Iya, di akhir kuliah akhirnya memutuskan kalau karir yang lebih tepat untuk orang seperti aku, dengan ya aku tahu lah kelebihan dan kekurangan diriku sendiri, terus preferensi diri aku gimana ya.
memang lebih cocok di HR pada akhirnya gitu. Oke, keren banget sih dengar perjalanan singkatnya Kak Ariel nih. Nah, mungkin ngomong-ngomong seputar HR nih Kak, tugas HR itu apa sih? Karena kalau aku lihat ya di CV-nya Kak Ariel itu, Kak Ariel pernah menjadi HR assistant, HR intern, dan juga recruitment coordinator. Nah, mungkin Kak Ariel bisa jelasin singkat nih sama Sobat Narsis perbedaan dari ketiganya. Oke, yang pertama itu internship ya, sebenarnya magang kan ya, sesuai judulnya. Jadi waktu itu tugas aku juga udah mulai lumayan banyak sih awalnya. Pada saat intern itu lebih ke fokusnya tuh lebih belajar. Jadi tugasnya juga nggak terlalu berat gitu. Misalnya belajar mulai dari hal yang paling simpel, misalnya rekap absensi karyawan, terus melengkapi form-form HR gitu ya yang belum diisi sama karyawan gitu. Dan kalau recruitment coordinator tadi sebutnya apa, APAC ya? Sebenarnya kita bisa singkat jadi APAC. Oh iya. APAC itu sebenarnya singkatan dari Asia Pacific. Jadi aku tugasnya itu ya recruitment end to end. Jadi mulai dari kita diskusi soal job description dan requirements, budget dengan user dan lain sebagainya, sampai kita job posting, terus kita screening CV, atau kalau kandidatnya kurang kita reach out juga, proaktif gitu. Kita ada lowongan ini nih, tertarik nggak? Job desk-nya ini gitu. Oh tertarik, kita teleponan gitu. Misalnya gitu. Approach-nya kayak gitu kalau ke kandidat. Terus kayak sales sih sebenarnya. Terus abis itu juga urusin administrasi onboarding-nya juga. Dan untuk lingkup pekerjaannya sih Asia Pasifik ya. Jadi selain Indonesia, Singapura, Hong Kong, Chinese Taipei, terus South Korea, Jepang aku belum pernah pegang. India sih sejauh ini tuh. Oh Thailand. Iya Thailand. Iya. Itu kira-kira sih job description-nya. Straightforward kan? Ya udah rekrutmen gitu. Iya betul. End to end. Berarti emang perbedaannya bisa dibilang lumayan signifikan gitu ya Kak dari ketiganya tersebut. Lumayan, karena sebelumnya aku generalis, meskipun bebannya dulu juga 70% di rekrutmen sih, karena rekrutmen itu memang sangat menyita waktu gitu. Sangat menyita waktu, karena rekrutmen itu nggak bisa dilakukan sehari semalam. Dengan kita perlu post jobnya dulu, terus kita perlu teleponin kandidatnya dulu, interview tahap 1, 2, bahkan mungkin ada yang 3 gitu ya untuk posisi tertentu. Itu bisa makan waktu lama gitu, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Makanya aku bisa berani bilang 70% waktu aku itu habis di rekrutmen, meskipun aku HR yang lumayan generalis gitu ya. Nah kalau sekarang memang 100% nih di rekrutmen gitu. Dia spesifik, jadi bener-bener end to end aja kayak yang tadi aku bilang gitu. Oke. Itu bedanya. Oke, berarti Sobat Narsis udah bisa bedain juga kali ya perbedaan dari ketiganya nih, seperti apa yang udah dikatakan oleh Kak Ariel tadi. Nah, ngomong-ngomong tentang HR sendiri nih, kan tadi Kak Ariel udah bilang ya, kalau tugas HR itu salah satunya mengadakan rekrutmen terhadap calon karyawannya. Nah, mungkin sebagai seorang HR nih, menurut Kak Ariel sendiri, pertimbangannya apa sih Kak dalam merekrut calon karyawannya? Oh, ada banyak banget ya. Ini ada banyak banget sih. Kalau dikupas itu, dan setiap manusia itu kan unik. Jadi kadang kita punya standar, kita pengen kayak gini, tapi sulit gitu menemukan kandidat yang 100% perfect gitu. Yeah. Dan di Transperfect aku juga dilatih untuk skenario semacam ini gitu ya, ketika masih awal gitu. Dan tapi kalau bicara kriteria gitu, yang pasti kita pengennya ya, kalau idealnya nih rekruter ya, kalau kita bicara jujur banget gitu ya, pengennya mah udah pintar, pengalaman, gajinya nggak gede. pasti pengennya gitu. Betul. Pasti pengennya gitu. Tapi ini kan sangat tidak realistis nih gitu ya. Kalau orang bisa punya dua ini, gajinya pasti gede gitu. Dan kalau orang yang gajinya lebih murah itu jarang, biasanya dia yang pengalamannya juga sudah banyak gitu. Jadi yang paling penting adalah koordinasi dengan user, budgetnya range berapa sampai berapa, dan how fleksibel mereka, kalau kita nemukan itu benar-benar outstanding, seberapa fleksibel sih mereka mau ngatur budgetnya gitu loh. Itu yang jadi pertimbangan gitu. Dan kalau untuk kandidat sendiri sebenarnya ya
gimana ya kriteria ya. Pertama kita harus sesuaikan sama job, pasti harusnya punya pengalaman yang sesuai dengan job description-nya gitu. Ya kalau kita nyarinya misalnya customer service atau legal associate gitu ya, ya kita nggak akan cari anak komunikasi gitu, kita nggak akan cari anak fisip gitu misalnya kayak gitu kan. Misalnya kita butuh anak HR, kalau HR bisa dari semua jurusan kayak gitu misalnya. Jadi nggak ada kriteria baku ya. Memang balik lagi kita kalau mau jujur ya kita cari yang pengalamannya sesuai, pendidikannya bagus, nilainya bagus-bagus gitu ya. Tapi itu nggak terlalu penting. Orangnya enak diajak ngobrol pada saat interview dan gajinya terlalu mahal. Itu penting banget. Betul. Berarti emang pengalaman sama personality seseorang itu ya, Kak? Yes, kalau itu yang bisa diusahakan dari kandidat. Personality dan pengalaman. Ya, dan pendidikan juga. Itu kan tugasnya kalian sebagai pelajar. Betul banget. Nah, Sobat Narsis bisa banget nih dicatat apa yang udah Kak Ariel omong tadi. Karena pastinya ini berguna banget buat kalian yang pengen ngelamar, apalagi mau jadi HR gitu kan. Pastinya berguna banget nih. Nah, seperti yang udah Kak Ariel jelasin tadi nih Kak, seorang HR itu kan pasti berurusan sama banyak karyawan ya. Mungkin Kak Ariel bisa ngejelasin secara singkat nih, hal apa sih yang menjadi tantangan tersendiri bagi seorang HR? Oh, tantangan ya. Dulu, kalau sebagai HR generalis gitu ya, dulu aku masuk SIA itu dalam usia masih muda gitu. Udah banget, baru lulus kan. Aku habis intern, lanjut full time. Sementara karyawan di SIA itu banyak yang senior. Dan apalagi pada saat aku masih intern, tapi pegang beberapa job scope yang kita butuh karyawan lain itu untuk kooperatif. Nah, di situ tantangannya buat aku tuh gimana caranya sih kita ngebangun trust dan wibawanya kita gitu loh ke mereka. Karena gimana pun juga meskipun misalnya aku umurnya masih 17 tahun pun, tapi aku sebagai HR ya aku harus melakukan tanggung jawab aku gitu. Dan ketika misalnya aku pun harus deal sama karyawan yang usianya 2 kali lebih tua dari aku gitu, aku harus bisa menjalankan tugasku dengan baik dan nggak boleh kalah sama ngeyelnya mereka gitu misalnya. Kalau diperlukan kita harus bisa keras juga. Dan itu terjadi pada saat minggu-minggu awal aku magang gitu. Ya karena aku nggak bisa disclose kayak gimana, tapi aku involve in a debate sama seorang karyawan yang cukup senior. Dan ya mau nggak mau aku harus gunakan authority aku gitu ya sebagai HR gitu. Karena ketika di HR itu kita sama-sama karyawan sebenarnya, sama-sama karyawan, cuma kita itu kayak penyambung lidahnya direksi gitu, penyambung lidahnya manajemen, upper management ke semua karyawan yang lain gitu. Oke, berarti tantangannya lumayan cukup berat ya teman-teman semua yang dialami oleh seorang HR ini nih. Oke, ngomongin tantangan juga nih Kak, pasti kan pekerjaan sama hidup tuh nggak lurus-lurus aja ya. Pasti ada belok-belok, tikung-tikungannya. Terus kita pasti pernah ngerasain asam garamnya kehidupan nih. Nah, untuk dari Kak Ariel sendiri nih, apa sih hal yang paling disukain atau yang nggak disukain semenjak menjadi seorang HR? Aku paling disuka tuh kan memang rekrutmen ya. Karena gini, karena pada saat rekrutmen itu aku bisa ketemu banyak orang dari beragam background. Mereka tuh unik-unik gitu. Dan itu dinamika itu sih yang sebenarnya bikin seru gitu. Karena ketemu orang dari beragam background. Dan itu benar-benar ngebuka istilahnya pikiran kita ke dunia gitu. Terutama sekarang aku ngerekrut nggak cuma di Indonesia gitu, tapi di Asia Pasifik gitu ya. Jadi mulai kelihatan nih perbedaan-perbedaan budaya antara misalnya kalau kita ngerekrut orang Singapura itu seperti apa, terus orang Thailand itu seperti apa, atau orang India itu kulturnya bagaimana. Seenggaknya kultur kerja mereka, kultur profesional mereka itu kelihatan. Dan itu sangat seru sih. Nah, yang nggak disukai sih kalau HR secara umumnya itu sebenarnya aku kurang jago dalam hal yang sifatnya administratif gitu ya, kayak ngurutin satu dokumen di setiap folder-folder yang berbeda kayak gitu-gitu, tapi kan harus dilakukan ya. Terus perintilan-perintilan gitu kan, karena aku sedikit lupa jujur aja, jadi aku harus bikin to-do list karena aku lupa kalau nggak ditulis kayak gitu. Terus yang nggak disuka lagi tuh kalau misalnya aku berada di posisi HR tapi gimana ya, HR yang benar-benar dalam tanda kutip apa ya,
yang mainstream gitu, yang HR yang ditakuti orang, ngerti nggak? Kayak wah dia orang HR nih gitu, gue harus berlaku beda nih sama dia. Nah gue nggak suka tuh kalau harus jadi orang yang seperti itu gitu. Jadi orang yang harus mendisiplinkan orang, nah itu bahasanya. Dan terakhir bagian dimana misalnya aku harus ikut sama manajer aku mencat orang. Sedih. Ikut ngerasain gitu ya. Pertama kali dulu kan sudah COVID, jadi lewat telepon. Untungnya lewat telepon. Kalau live aku bisa puyeng sendiri kayaknya. Ini lewat telepon kan. Dan setelah tutup telepon wah, gue bisa ikut manajer gue mencat orang nih, gimana ya? Rezeki orang diputus itu kan. Jadi mid time dulu lah, kalau kata anak zaman sekarang mid time dulu loh. Apa ya, break dulu nih setengah jam, sejam gitu, mikir, terus habis itu balik lagi kerja sih. Oke, tapi so far so good nggak nih Kak menjadi seorang HR? So good. Ini ya bisa bilang I'm living the dream lah gitu. Oh, keren banget loh. Emang ini yang aku inginkan gitu. Nah, tapi ya Kak, untuk memulai sebuah karir pastinya kita memerlukan skill ataupun keterampilan. Nah, kalau menurut Kak Ariel sendiri nih, untuk menjadi seorang HR diperlukan skill atau keterampilan apa sih Kak? Sebenarnya kalau untuk teman-teman yang masih kuliah gitu ya, mungkin kalau secara hard skill, coba kalian banyak utak-atik komputer deh. Karena namanya HR itu kan banyak pakai namanya Microsoft Word, Excel tuh. Oh, my Word mungkin kalian udah familiar ya, kalian nulis skripsi, makalah segala macam pakai Word gitu ya, tugas. Tapi Excel ini nih yang aku lihat lulusan FISIP ini kalau nggak belajar sendiri itu nggak terlatih gitu. Ya seenggaknya aku lihat di kesos gitu ya, sampai aku lulus kemarin. Nggak tahu nanti angkatan-angkatan kesini gimana. Tapi Excel itu penting karena Excel itu memudahkan banget gitu. Kalau kalian ngerti cara pakainya itu sangat-sangat memudahkan. Itu untuk hard skill ya. Jadi karena gini, HR itu selain ngobrol sama banyak orang, bertemu banyak orang, nggak lain dan nggak bukan, sisi lainnya adalah hal-hal yang sifatnya administratif gitu. Dan apalagi kalau misalnya kalian jadi HR generalis. Generalis itu kan berarti nggak cuma rekrutmen tuh. Kalian urus data-data karyawan, urus absensi segala macem. Kalian ngurusin kontraknya pun misalnya, atau kalian ngurusin KPI misalnya, atau gaji, compensation, benefit. Itu kan rumus-rumus gitu nggak mungkin pakai Microsoft Word. Betul. Sampai tahun depan juga nggak bakal selesai. Itu capek gitu, pasti pakai Excel. Nah itu jadi Word dan Excel, PowerPoint juga, public speaking kalau bisa itu juga ditingkatkan gitu. Oke, berarti emang hard skill dan soft skill yang udah Kak Ariel jelasin itu berguna banget ya untuk menjadi HR. Tapi kayaknya nggak menjadi HR aja nih, untuk kalian yang pengen berkarir pastinya, betul dong ya Kak. Nah, tapi keseruan kita lagi-lagi belum berakhir karena kita bakal main games kekinian Kak, kalau kata anak sekarang. Games Disordered namanya tuh. Oke. Nah, mungkin aku bakal bacain rules-nya dulu kali ya, Kak. Jadi, nanti aku bakal ngasih 2 pertanyaan kepada Kak Ariel, dan nanti Kak Ariel harus jawab cepat dan pilih salah satu nih, Kak. Dua pilihan sih. Iya, 2 pilihan. Nanti Kak Ariel pilih satu gitu. Oke. Siap. Boleh. Are you ready, Kak? Ya, silakan. Apa? Oke, mungkin pertanyaan yang pertama nih. Work from the office atau work from home? Hybrid nggak boleh ya? Aduh, itu nggak ada di pilihannya nih Kak. Work from home. Oke, kenapa tuh Kak? Karena hemat ongkos. Terus bisa me time. Terus aku bisa customize office space sesuka aku. Jadi office space aku kan luas gitu. Terus kalau capek bisa gogoleran. Ya Allah, Sunda banget. Bisa tidur-tiduran kalau capek. Atau aku bisa sambil bikin minuman kayak gitu-gitu lah ya. Tanpa perlu khawatir dicariin mana nih si Ariel gitu kan. Jadi work from home definitely. Oke, karena work from home juga fleksibel gitu ya Kak. Kita bisa ngelakuin aktivitasnya tuh secara berbarengan. Yes, gitu. dan waktu bicara soal fleksibilitas waktu juga, karena tantangan aku juga kan aku harus bekerja dengan tim yang berbeda zona waktu. Jadi kalau misalnya aku rekrutmen lagi banyak di negara yang beda 2 jam. Kalau misalnya 2 jam, aku misalnya mulai jam 9 gitu ya. Nanti ketika aku selesai, mereka masih bekerja dan itu message akan masuk terus. Jadi kalau work from home,
Karena fleksibel, aku bisa kerja misalnya mulai jam 11, tapi aku selesai lebih malam karena ngikutin jamnya mereka. Jadi semau-maunya aku aja. Yang penting kirim report at the end of the day. Betul. Nah, lanjut nih Kak. Kerja di startup atau di established company? Established company 100%. Oke. Next nih Kak, people with education or people with experience? People with experience. Oke. Kayak ini nyambung ya sama perkataan Kak Ariel di sebelumnya karena aku nangkepnya kayak gitu nih. Ya, karena aku pernah lihat lulusan SMK yang bisa achieve posisi tinggi. Itu keren. Tuh. Jadi teman-teman anak UI jangan kalah ya. Betul, setuju banget SMK sih. bisa, UI lebih bisa gitu. Betul. Nah, oke, lanjut nih Kak. Video meetings or in-person meetings? Bingung ya. Sebenarnya aku lebih suka in-person meeting, tapi aku suka WFH, gimana ya? Gimana ya? Makanya Hybrid mungkin tadi that's why kata aku Kak pengen hybrid. Jadi misalnya di rumah aku WFH, tapi ketika ada meeting penting aku harus ke kantor, itu nggak masalah. Misalnya seminggu 2 kali, sekali 2 kali nggak masalah banget. Justru aku pengennya hybrid gitu. Oke. Nah, mungkin lanjut lagi nih Kak, Google Workspace atau Microsoft Office? Microsoft Office. Oke, mungkin kita bisa lanjut lagi ya Sobat Maaf Narsis. Google ini kalau dijelasin nanti jadi iklan Microsoft. Oke, karena kita nggak disponsor juga ya. Oke, nah menurut Kak Ariel nih, Kak Ariel lebih milih tim kerja yang kecil atau tim kerja yang besar? Definitely big team, ya pasti tim kerja yang lebih besar, lebih dynamic, bisa belajar brainstorming dan belajar dengan satu sama lain, lebih banyak kesempatan belajarnya juga. Oke, nah mungkin ini pertanyaan terakhir nih Kak, kita bisa flashback lagi pas Kak Ariel kuliah gitu. Nah menurut Kak Ariel, enakan nongkrong di Selasar Kesos atau di Takor? Pasti Selasar Kesos ya, colokan ada deket musola kalau buat yang muslim, terus ada kucing banyak, ramah-ramah kucingnya, terus ada colokan, wifi kenceng, dan deket tempat jajan juga kalau mau jajan-jajan ringan, dan nggak gerah. Mohon maaf, Takor dari tahun ke tahun tetap gerah. Panas. Jadi Selasar Kesos. Oke, Selasar Kesos. Asalkan ya. jangan pas hujan, banjir. Oke, kita kerendam. Iya. Oke. Nah, tapi sebelum menutup acara kali ini, mungkin kita bisa berikan kesempatan dulu nih kepada Kak Ariel untuk memberikan closing statement untuk Sobat Narsis semua. Nah, waktu dan tempat dipersilakan. Iya, untuk teman-teman ya, makasih banget nih teman-teman BEM FISIP terutama udah ngundang. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan untuk teman-teman siapapun yang nonton video ini gitu ya, dan memang berminat untuk berkarir di HR, silakan gitu, pintunya sangat terbuka, banyak-banyak belajar yang giat, dan tadi kalau ada tips tadi bisa juga dicoba, dan juga ini sih paling aku wanti-wanti sih, jangan lupa magang. Nah, mungkin closing statement dari Kak Ariel tadi menutup perjumpaan kita di episode perdana FISIP Career Talk ini. Jangan lupa kalian like and share video ini ke teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel BEM FISIP UI. Nah, oh ya Sobat Narsis, jangan lupa ya buat kalian yang pengen denger ini full version obrolan aku sama Kak Ariel, kalian bisa banget langsung klik link Spotify BEM FISIP UI, ada di kolom deskripsi di bawah ini. Nah, mungkin akhir kata, aku Salsa pamit undur diri. Stay tune terus dan nantikan keseruan-keseruan FCT di episode selanjutnya. Dadah!